Berita utama MU hari ini. 3 pemain MU akan didepak jika Sheikh Jassim datang. MU berminat kepada Todibo. Bruno Fernandes klaim MU layak finish di 4 besar Liga Inggris. 3 kiper ini akan menggantikan David De Gea di Manchester United. Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Kedatangan Taipan asal Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani disebut akan menggusur 3 pemain MU di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Inilah rangkuman 3 pemain yang paling mungkin hengkang dari klub Liga Inggris Manchester United di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Nama pertama Harry Maguire. Salah satu pemain yang diisukan akan hengkang dari MU adalah Maguire, yang belakangan memang akan hengkang. Bek tengah yang satu ini direncanakan akan dibuang oleh MU, mengingat kemungkinan tim Liga Inggris ini mendatangkan bek baru. Nama kedua Scott McTominay. Gelandang asli Akademi MU, Scott McTominay, menjadi salah satu pemain yang belakangan akan dilepas pada bursa transfer musim panas 2023. Pasalnya performa pemain yang satu ini belakangan menurun, mengingat McTominay justru mendapatkan cedera. Selain itu, kedatangan pemain asal Brazil yaitu Casemiro menggerus kesempatan bermain penggawa timnas Skotlandia ini. Nama ketiga, Jadon Sancho. Pemain bintang selanjutnya yang kabarnya akan dilepas oleh MU adalah pemain sayap asal Inggris Jadon Sancho. Pasalnya Sheikh Jassim dikabarkan akan mendatangkan beberapa pemain seperti Kylian Mbappe atau Kingsley Coman. Kondisi ini membuat Jadon Sancho mulai terjepit dan harus mencari klub baru untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih dari MU. Kabarnya MU bisa saja menjual Sancho di angka 60 juta pound sterling, yang tentu saja bisa menambah biaya transfer. Hanya saja penjualan Sancho akan terjadi, mengingat kesempatan bermain sayap yang satu ini mulai tergerus di Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano kembali membocorkan target transfer Manchester United. Ia mengklaim bahwa Setan Merah sedang mengincar jasa bek Nice, Jean-Claire Todibo. Romano melaporkan bahwa MU saat ini mengarahkan radar mereka ke Prancis. Setan Merah tertarik untuk mengamankan jasa Todibo. Semenjak meninggalkan Barcelona, Todibo berkembang pesat di Prancis. Ia menunjukkan ketalentanya sebagai salah satu bek muda potensial. MU menilai sang bek bisa menjadi pemain top di masa depan, jadi mereka mempertimbangkan untuk merekrut sang bek. Romano juga membeberkan ada satu kendala bagi MU untuk merekrut Todibo. Nice dilaporkan membandrol sang bek dengan harga yang mahal. Ini disebabkan Todibo dinilai bakal jadi bek top di masa depan. Jadi raksasa Prancis itu ogah untuk melepaskannya. Mereka dilaporkan hanya mau berpisah dengan Todibo di angka 45 juta euro. Jadi MU saat ini masih pikir-pikir untuk mendatangkan mantan penggawa Barcelona tersebut. Emiliano Martinez dilaporkan membuka opsi untuk meninggalkan Aston Villa pada musim 2023-2024 nanti. Kiper 30 tahun itu tidak sepi peminat dengan 3 klub top Premier League yang siap memperebutkan jasanya. Tim pertama yang tertarik pada jasa Martinez adalah Tottenham. Martinez akan diplot untuk menjadi pengganti Hugo Lloris yang disebut akan pindah ke Arab Saudi. Selanjutnya ada Chelsea yang berniat untuk menampung Emi Martinez. The Blues mungkin akan ditinggal Edward Mendy yang tidak puas dengan minimnya bermain pada musim 2022-2023. Martinez bisa menjadi pesaing bagi Kepa Arrizabalaga untuk memulai era baru Chelsea bersama Todd Boehly pada musim 2023-2024 nanti. Selain Tottenham dan Chelsea, Manchester United juga tertarik pada jasa Martinez
musim depan. Situasi yang dihadapi Setan Merah cukup jelas. Mereka butuh penjaga gawang baru. De Gea mungkin bertahan dan menekan kontrak baru. Namun setelah 12 tahun menjadi pilihan utama, De Gea butuh kiper yang bisa menjadi kompetitor untuknya. Ten Hag memastikan De Gea masih masuk dalam rencananya. Namun Erik ten Hag juga terbuka untuk kedatangan kiper baru. Ten Hag ingin kiper yang bisa memberikan opsi lain dalam build up dan lebih terlibat dalam permainan. Mantan penyerang Manchester United Danny Welbeck tidak menganggap Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik meskipun pernah bermain bersama. Welbeck sempat bermain bersama Ronaldo pada masa-masa akhir kontrak CR7 dengan Man United dalam periode pertama. Ketika itu Ronaldo sedang dalam penampilan terbaik sebelum pindah ke Real Madrid. Meski demikian, Welbeck tidak merasa Ronaldo sebagai pemain terbaik yang pernah bermain dengannya. Welbeck yang kini bermain untuk Brighton and Hove Albion menyebut nama Santi Cazorla adalah pemain terbaik yang pernah bermain dengannya. Welbeck dan Cazorla bermain bersama di Arsenal. Nama Cristiano Ronaldo lagi-lagi disingkirkan Welbeck, kali ini sebagai lawan yang pernah dihadapinya. Welbeck tercatat 2 kali melawan Ronaldo dan Real Madrid di Liga Champions. Akan tetapi Welbeck tidak menilai kapten timnas Portugal itu sebagai lawan yang sulit. Bruno Fernandes menegaskan timnya pantas mendapatkan satu tempat di 4 besar musim ini setelah membungkam kritik di awal kompetisi. Bruno Fernandes yang dipercaya menjadi kapten MU untuk sebagian besar musim ini menepis anggapan bahwa pasukan Erik ten Hag menderita kelelahan dan yakin timnya bisa finish di 4 besar Liga Premier Inggris. Harapan MU untuk lolos ke Liga Champions musim depan menjadi menipis dalam seminggu terakhir atau lebih dengan kekalahan 1-0 di tangan Brighton dan West Ham United, dan itu memberikan Liverpool harapan untuk mengejar. Bruno Fernandes mengatakan kepada Sky Sport, klub ini harus berada di posisi itu, dan saya pikir para pemain ini juga pantas berada di sana. Tim ini telah melakukan pekerjaan dengan baik musim ini ketika tidak ada yang mengira United akan berjuang untuk 4 besar. Di awal musim tidak ada yang menempatkan tim kami di 4 besar. Kami tahu kami bisa finish lebih tinggi, dan dalam waktu dekat klub ini akan berjuang untuk hal-hal yang lebih besar. Tentang kekhawatiran kelelahan, dia menambahkan, kelelahan selalu ada. Kami memainkan banyak pertandingan, jadi itu normal. Tetapi klub kami ingin memainkan pertandingan sebanyak mungkin, berada dalam posisi untuk memenangkan trofi dan mencapai final. Anda harus menemukan cara untuk beristirahat jika memungkinkan. Ada rumor baru seputar siapa kiper yang akan diboyong Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan kini tertarik untuk merekrut Bart Verbruggen dari Anderlecht. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United tertarik merekrut Verbruggen karena melihat aksinya bersama Anderlecht. Kiper timnas Belanda itu bergabung dengan Anderlecht di tahun 2020 saat usianya masih 17 tahun. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi kiper utama raksasa Belgia tersebut. Musim ini ia tampil ciamik bersama Anderlecht, baik di Liga Belanda maupun Conference League. Jadi MU tertarik untuk menambahkan jasanya. Menurut laporan yang sama, MU juga mengincar jasa Verbruggen karena faktor mahar transfer. Kiper bertalenta itu kontraknya habis di tahun 2025 mendatang. Jadi ia dikabarkan memiliki mahar transfer yang cukup murah, tebusan sekitar 10-15 juta euro. Disebut-sebut cukup untuk memboyong sang kiper ke Old Trafford pada musim panas nanti, dan harga ini dinilai sangat terjangkau untuk Setan Merah. Manchester United harus merogoh kocek cukup dalam mendapatkan jasa David Raya. Brentford dilaporkan tidak mau menurunkan harga jual sang kiper di musim panas nanti. Laporan Sky Sport mengklaim bahwa Setan Merah harus siap membayar mahal untuk jasa sang kiper. Pihak Brentford sudah siap berpisah dengan Raya, namun mereka meminta tebusan yang mahal untuk jasa sang kiper. Mereka menilai Raya sudah menunjukkan talentanya sebagai kiper jempolan, jadi mereka menilai ia layak dijual dengan harga yang mahal. Itulah mengapa The Beast memutuskan untuk menjualnya di angka 40 juta pound sterling. Mereka ogah memberikan diskon untuk transfer sang kiper.
Menurut laporan yang sama, Manchester United benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Raya karena sang kiper diproyeksikan jadi pengganti David De Gea. Kiper nomor 1 MU Indo saat ini performanya mulai menurun. Ia kerap membuat blunder yang merugikan setan merah. Itulah mengapa Erik ten Hag memutuskan untuk membeli kiper baru yang bisa menjadi penantang De Gea musim depan. Penampilan fenomenal Erling Haaland musim ini bersama Manchester City menegaskan kualitasnya, tapi ia diklaim tidak bisa masuk skuad treble Manchester United. Erling Haaland langsung unjuk ketajaman pada musim pertamanya bersama Man City. Penyerang 22 tahun itu sudah mengoleksi 51 gol hanya dari 47 pertandingan di seluruh ajang. Ketajaman Haaland pula yang membantu Man City mengejar 3 gelar mereka dalam jalur memenangi Piala FA, Premier League, dan Liga Champions. Jika berhasil mewujudkannya, Manchester City menjadi klub kedua setelah MU yang mengukir torehan itu. MU meraihnya pada 1999 dengan tim legendarisnya. Kans Man City mengulang pencapaian MU pun memunculkan perbandingan kedua tim. Mantan penyerang setan merah Dwight York ditanya siapa anggota tim Man City saat ini yang bisa masuk skuadnya saat itu. Kalau ada pemain yang paling berkesempatan masuk ke tim treble kami pada 1999, itu adalah Kevin De Bruyne. Kualitasnya sebagai pemain tidak bisa tidak diacuhkan, tapi mesti dicari tahu juga di posisi mana dia akan main, ujarnya. Tapi dia satu-satunya, bahkan Erling Haaland yang sehebat itu enggak. Kami punya cara bermain tertentu di depan. Bukan soal siapa yang bisa mencetak gol lebih banyak, tapi soal gaya main tim dan bagaimana itu berhasil memenangkan treble. Erling Haaland gak akan masuk ke tim kami dengan cara main kami saat itu. Nggak mungkin. Buat apa merusak koneksi permainan saya dengan Andy Cole saat itu? Erling Haaland mungkin mencetak 50 gol sendirian, tapi saya dan Cole mencapainya bersama-sama dengan tambahan chemistry. Imbul pemain yang mencetak 29 gol pada musim 1998-1999 itu.